Bismillahirrahmanirrahim. Sikap seorang muslim ya, tatkala menghadapi malapetaka atau bencana atau wabah ya, penyakit, maka hukum asalnya dia mengkaitkan seluruh kejadian dengan perilakunya ya. Mengkaitkan kejadian dengan perilakunya. Karena kita tahu bahwasanya yang mengatur, yang mengadakan semua kejadian adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ya di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau daun saja jatuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Bagaimana lagi dengan kondisi manusia, bagaimana dengan penyakit, dengan kematian? Maka kita sangat yakin bahwasanya semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa terjadi semua kejadian tersebut? Asalnya kita mengkaitkan dengan sebab syar'i, dengan sebab syar'i, yaitu kenapa kitanya kok bisa terjadi demikian ya. Dan dalil akan hal ini sangat banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menampakkan atau telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah manusia ya. Yudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar membuat mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka, semoga mereka sadar ya. Semoga mereka sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali akibat perbuatan kalian, dan Allah maafkan banyak kesalahan kalian. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Burukan apa saja yang menimpa kalian maka dari diri kalian sendiri. Dan dalil tentang hal ini sangat banyak, bagaimana Allah mengkaitkan atau syariat mengkaitkan antara bencana, wabah, malapetaka dengan sebab syar'i tentang sebab apa yang dilakukan oleh manusia tersebut ya. Inilah sikap seorang muslim, berbeda dengan seorang kafir atau seorang pelaku maksiat yang dia tidak peduli tatkala tertimpa musibah, tatkala terjadi kejadian, dia tidak mengkaitkan dengan sebab syar'i sama sekali. Dia hanya mengkaitkan dengan sebab kauni, itu sebab alam. Seakan-akan hanya suatu gejolak alam, kejadian alam, suatu hal yang biasa, suatu yang alami, suatu yang natural ya. Ya. Dan memang benar, meskipun semua terjadi dengan ada sebab secara materi, tetapi apakah yang menimbulkan sebab materi tersebut tidak lain kecuali karena sebab syar'i. Contoh misalnya terjadi gempa misalnya, ya benar secara sebab kauni, sebab natural, ada pergerakan lempeng bumi misalnya, ya, atau ada tabrakan lempeng bumi misalnya, ya secara alami natural. Tetapi siapakah yang menyebabkan itu semua? Tentu yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menggerakkan? Sebabnya kepada sebab syar'i. Kitanya ada masalah. Ya, kitanya ada masalah. Nah, so jauh-jauh ya. Kemarin sebagian kita terkena banjir ya. Kita harus mengakui bahwasanya tidaklah terkena musibah kepada kita kecuali karena ada kesalahan-kesalahan kita. Apa kesalahan-kesalahan kita atau kesalahan orang-orang di sekitar kita sehingga kita terkena dampak dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kita tidak usah malu-malu untuk mengatakan demikian. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir atau para pelaku maksiat yang hanya mengkaitkan musibah yang menimpa dengan sebab materi semata sehingga dia lupa, seakan-akan dia tidak bersalah. Ya. Nanti lama-lama menyalahkan Tuhan, bisa jadi demikian. Ya. Tatkala dia merasa dia tidak punya salah, dia tidak menyalahkan dirinya, kemudian dia mengatakan ini sebab alami, hal yang biasa. Kapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah sikap pertama yang hendaknya direnungkan oleh seorang muslim, bahwasanya mengkaitkan kejadian dengan perilaku manusia ya. Tapi kita berbicara tentang wabah ya, atau ya penyakit virus corona dan yang semisalnya ya, menimpa orang-orang di Cina ya. Ya. Kita katakan bahwasanya wabah ya, terkadang datang sebagai hukuman, terkadang sebagai rahmat. Nanti akan kita sebutkan. Tidak semua wabah menimpa kemudian berarti hukuman. Terkadang rahmat bagi orang yang beriman, menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya.
Tapi kalau menimpa orang-orang pelaku maksiat atau orang-orang kafir, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat sebab-sebab munculnya penyakit tersebut ada jelas ya. Bagaimana keangkuhan dan kesombongan sebagian mereka ya, sampai presidennya mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa ya merusak pondasi Cina ya. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi rakyat Cina untuk maju dan berkembang. Ini kata-kata yang benar-benar menunjukkan apa? Kesombongan dan keangkuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkan mereka. Dan bisa jadi karena kesombongan yang luar biasa inilah Allah menegur mereka. Bisa jadi. Dan sudah banyak kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah menimpakan musibah bahkan azab kepada orang-orang di puncak kesombongan mereka. Lihatlah bagaimana misalnya kaum Ad tatkala di puncak-puncak kesombongan ya, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka lihat Allah yang ciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Akhirnya Allah kirim angin untuk membinasakan tubuh mereka yang begitu kuat ya, besar, hanya dikasih angin, dikasih udara. Kemudian mereka pun binasa dengan udara tersebut. Ya, demikian juga misalnya Raja Namrud di puncak-puncak kesombongannya, maka Allah kirimkan apa? Nyamuk atau lalat masuk di hidungnya, kemudian membuat dia pun tewas gara-gara binatang kecil tersebut. Lihatlah Fir'aun, tatkala di puncak-puncak kesombongan, menganggap remeh Bani Israel, inna haula'i la syirzimatun qalilun. Sungguhnya mereka Bani Israelnya golongan kecil, kita akan habisi mereka. Di puncak-puncak kesombongannya kemudian Allah membinasakannya. Lihatlah nanti di kemudian hari akan datang suatu kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj yang super sombong sampai mereka membinasakan seluruh penghuni bumi, bahkan mereka menyangka telah membinasakan penghuni langit. Kata mereka, qaharna ahlal ardi wa alauna ahlas sama. Kita sudah binasakan penghuni bumi dan kita sudah binasakan penghuni langit. Di puncak-puncak kesombongan tersebut, maka Allah kirim naghaf, yaitu semacam ulat kecil menempel di leher mereka, kemudian mereka pun tewas semuanya ya. Oleh karenanya di antara hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala keangkuhan dan kesombongan. Belum lagi kalau didukung dengan kezaliman, kesombongan, keangkuhan ya. Menzalimi kaum muslimin, ingin mengambil daerah wilayah kaum muslimin dan yang lainnya. Bisa jadi itu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala kirimkan wabah kepada mereka. Kita berusaha mengkaitkan ya. Kita bilang bisa jadi, kita tidak memastikan, tapi bisa jadi dan itulah yang tampak. Ya. Kenapa harus pada mereka? Kenapa dimulai dari mereka? Ya. Tadinya begitu sombong, begitu angkuh. Sekarang orang melihat mereka menjauh dari mereka. Jauh dari mereka. Tapi bagaimanapun kita berharap ya meskipun mereka demikian, kita berharap mereka dapat hidayah. Karena kata para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara hikmah dari timbulnya wabah ya atau wabak kalau bahasa Arab atau penderitaan dan yang lainnya agar mereka sadar. Mereka sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Lalu kami timpakan kepada umat-umat mereka dengan kesengsaraan dan penderitaan, la'allahum yatadarra'un. Semoga mereka merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka membuang kesombongan mereka yang menempel dalam dada mereka. Mereka sadar bahwasanya di sana ada suatu kekuatan yang tidak bisa mereka hadapi. Bayangkan, ya, kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa mereka hadapi. Mungkin mereka sudah mencapai puncak teknologi yang luar biasa, senjata terhebat yang mereka bisa ciptakan. Tetapi kemudian tatkala Allah beri virus yang tidak kelihatan, tidak tahu sedang di mana virus tersebut, menyebar dengan begitu mudah, ya. Maka agar manusia sadar bahwasanya di balik kekuatan yang kita lihat ini ada kekuatan yang hebat yang dimiliki oleh Maha Kuat, Al-Qawi, dia adalah Allah Subhanahu wa taala.